teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eleanor Bernama Solo. Saya dari program studi hubungan internasional kelas A angkatan 2019. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai upaya Singapura mengatasi resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jadi Singapura ini merupakan satu-satunya negara maju yang ekonominya maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, kenapa Singapura bisa menjadi negara maju padahal sumber daya alam yang dimiliki sedikit dan juga tidak mempunyai hasil tambang? Itu karena Singapura berfokus pada ekspor impor dan pengembangan sektor industri dan jasa, khususnya di bidang perbankan dan pariwisata. Nah, Singapura ini selain berfokus pada ekspor impor dan pengembangan industri dan jasa, juga karena sumber daya manusia di Singapura itu mumpuni sehingga mampu untuk membantu menopang perekonomian negara. Nah, meskipun Singapura ini tergolong negara maju, tapi semenjak pandemi COVID-19 itu Singapura turut mengalami resesi seperti negara-negara lainnya. Jadi resesi ekonomi di Singapura itu berdampak sangat buruk, di mana Singapura mengalami penurunan ekonomi yang sangat signifikan di tahun 2020 sampai tahun 2021 awal. Nah, resesi ekonomi di Singapura itu diakibatkan oleh kebijakan lockdown dan work from home yang terpaksa dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19, di mana ini menyebabkan banyak pemutus PHK atau pemutusan hubungan kerja, serta juga pemotongan gaji bagi para karyawan, dan ini tentunya membuat berimbas juga kepada perekonomian negara yang akhirnya merosot. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Singapura sendiri itu udah melakukan berbagai upaya, di mana itu di tahun 2021 ini pemerintah Singapura itu sudah mengumumkan stimulus sebesar 33 miliar dolar, atau jika dirupiahkan itu sekitar 349,6 triliun rupiah. Nah, ini itu adalah stimulus keempat yang dikeluarkan oleh Singapura, di mana sebelumnya di tahun 2020 kemarin Singapura itu sudah mengumumkan 3 stimulus yang diperkirakan biayanya itu sekitar 100 miliar dolar Singapura, atau jika dirupiahkan itu sekitar 105,9 triliun rupiah. Nah, ini tuh stimulus ini dikeluarkan oleh Singapura untuk membantu menopang perekonomian negara yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, menurut laporan CNBC pada tahun 2020, langkah-langkah stimulus yang ditempuh oleh Singapura itu yang pertama memberikan dukungan berupa peningkatan upah bagi bisnis-bisnis yang tidak bisa melanjutkan operasi karena kebijakan lockdown dan work from home. Kedua itu memberikan keringanan berupa potongan harga dalam merestribusi para pekerja asing untuk perusahaan-perusahaan di industri-industri tertentu, misalnya konstruksi dan kelautan. Terus juga memberikan keringanan biaya sewa sekaligus bantuan untuk usaha menengah dan usaha-usaha kecil di Singapura. Terus juga pemerintah memberlakukan perpanjangan subsidi khususnya di sektor-sektor tertentu seperti perhotelan dan penerbangan guna menopang kedua sektor tersebut. Nah, upaya-upaya di atas yang dilakukan Singapura ini terbukti berhasil mengeluarkan Singapura dari resesi ekonomi, di mana ekonomi Singapura itu pada akhir tahun ini sudah tumbuh sebesar 5,2% dari tahun sebelumnya, di mana juga awal tahun itu tumbuhnya hanya sekitar 0,2% di awal tahun 2021. Jadi ini menandakan bahwa Singapura udah berhasil melalui upaya-upaya tersebut, udah berhasil mulai memulihkan ekonominya lagi setelah sebelumnya juga terpukul akibat pandemi COVID-19. Itu saja materi singkat dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama mata kuliah hubungan internasional di Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu Uli Sagena. Jadi selama perkuliahan ini menurut saya sangat bermanfaat ilmu-ilmunya, di mana metode yang digunakan adalah metode diskusi melalui sharing session bersama teman-teman kelas, bersama dosen dan juga pemateri yang diundang untuk mengisi materi, dan ini memberikan wawasan baru bagi saya bahwa kawasan Asia Tenggara itu menghadapi berbagai isu dan permasalahan, salah satunya isu terorisme, hak asasi manusia, lingkungan, dan isu-isu lainnya. Dan juga kawasan Asia Tenggara itu merupakan kawasan yang strategis, dan jadi dari materi-materi yang saya dapatkan selama kuliah, saya jadi mengetahui lebih banyak tentang kawasan Asia Tenggara, dan ini saya yakin di masa depan ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan akan sangat bermanfaat bagi saya ke depannya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.